Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Dedat Bisaraguna Akastangga SOMHUN. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Nahdlatul Ulama Mataram di Nusa Tenggara Barat. Video ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pengajuan sertifikasi dosen gelombang ke-1 tahun 2025. Khususnya sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja kerjasama perguruan tinggi pada bidang pengajaran atau yang disingkat dengan PDD UKTP yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan pada program studi S1 Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Nahdlatul Ulama Mataram, yaitu mata kuliah pragmatik. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah LUP 013. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada program studi S1 Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Nahdlatul Ulama Mataram pada semester ke-5. Luaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar pragmatik, kemudian menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks tertentu, memahami makna tuturan berdasarkan konteks, dan mengaplikasikan prinsip-prinsip pragmatik dalam komunikasi sehari-hari, serta menerapkan pragmatik dalam pengajaran bahasa atau penelitian bahasa. Metode yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar adalah menggunakan metode DIA, di mana metode ini digunakan dalam proses pembelajaran yang menekankan pada penyampaian materi, interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa, serta penilaian hasil belajar. Nah, delivery di mana dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa sesuai dengan rancangan yang ada dalam RPS. Kemudian interaction atau interaksi, di mana dosen membangun interaksi antara dosen dan mahasiswa, kemudian mahasiswa dan mahasiswa, serta mahasiswa dengan sumber belajar. Assessment, jadi teknik mengukur sejauh mana kemampuan mahasiswa pada materi yang telah dipaparkan, maka digunakan assessment tanya jawab, kemudian kuis maupun penugasan di akhir pembelajaran. Adapun deskripsi umum pada mata kuliah pragmatik ini, mata kuliah pragmatik adalah mata kuliah yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteksnya, bagaimana makna sebuah tuturan dipahami berdasarkan situasi dan konteks saat tuturan tersebut disampaikan. Mata kuliah ini membahas berbagai aspek seperti tindak tutur, kemudian implikator, kemudian presuposisi, kemudian prinsip kerjasama dalam berkomunikasi. Secara lebih rinci, mata kuliah pragmatik ini mencakup hal-hal yang tadi ada ruang lingkup pragmatik, tindak tutur, implikator, preposisi, prinsip kerjasama, dan dieksis. Adapun referensi yang digunakan, yang pertama adalah buku yang ditulis oleh Levinson yang berjudul Pragmatik, kemudian ada Yole yang berjudul juga Pragmatik, kemudian ada Leach yang berjudul Prinsip-Prinsip Pragmatik, dan yang selanjutnya adalah Austin yang berjudul How to Do Things with Work. CPL mata kuliah ini memiliki CPL, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam penelitian bahasa dan sastra berdasarkan kaidah tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik terhadap masalah bahasa dan sastra di masyarakat. Yang selanjutnya memahami konsep dasar pragmatik, kemudian menganalisis penggunaan bahasa dalam konteks tertentu, memahami makna tuturan berdasarkan konteks. CPL selanjutnya adalah mengaplikasikan prinsip-prinsip pragmatik dalam komunikasi sehari-hari dan menerapkan pragmatik dalam pengajaran bahasa atau penelitian bahasa.
Selanjutnya silakan menyaksikan cuplikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan belajar tindak tutur yang jenis-jenis tindak tutur dan dengan konteks dalam tindak tutur. Pertama karena tutur boleh. Sebelumnya ada yang bisa menjelaskan mengenai tindak tutur? Silakan. Yang pertama, tindak tutur. Tindak tutur ini adalah tindakan yang dilakukan melalui ucapan. Ini adalah cara seseorang menggunakan bahasa untuk melakukan sesuatu, seperti meminta, memerintah, bertanya, ataupun menyatakan sesuatu. Yang kedua, tindak tutur step adalah aksi yang diekspresikan melalui ucapan. Karena sastra itu kan bagian dari berbahasa. Misalnya karya sastra yang berbentuk puisi itu bahasa. Karena saya juga menulis wasiat dan bahasa itu bahasa. Puisi itu sebenarnya bahasa. Jadi bahasa yang bahasa lainnya dari bahasa itu adalah puisi. Makanya pribadi bapak itu mengambil tulisan sendiri. Dalam kehidupan itu sudah bisa lepas dari fisik, dari bahasa itu sendiri. Yang tertarik saya mengkaji dan mendalami itu bahasa itu bahasa daerah sekarang. Jadi jangan berpikir hati kita tulisan kita seorang terus tidak bisa menjadi itu. Justru kita bisa. Sebagai mahasiswa kita harus aktif mempelajari sendiri, mencari literatur. Ketika masuk di kelas ini kita punya bahan atau tanya ke dosen. Menyampaikan maksud atau tujuan tertentu kepada lawan hidup. Ini adalah bagian dari studi pragmatik yang mengkaji hubungan antara bahasa dan tindakan dalam konteks komunikasi atau teknologi. Kemudian tindak tutur itu melibatkan yang pertama itu ada penutur, ada lawan tutur, dan ada tuturan,
tutor adalah orang yang membicarakan atau menulis tulisan maksud untuk melaksanakan sesuatu atau yang tulis itu disebut tutor. Dalam sastra, dalam karya seni seperti lagu atau apa itu bisa digunakan sebagai tutor. Kemudian lawan tutor itu orang yang menjadi sasaran atau penerima tutoran. Dan tutoran adalah kalimat atau rangkaian kata yang dibicarakan atau ditulis. Bermaksud atau tujuan sehingga niat atau tujuan yang ingin dicapai oleh penutur melalui tutoran. Kemudian dampaknya apa? Pengaruh atau efek yang ditimbulkan oleh tujuan pada lawan tutor. Tadi dijelaskan tadi dan tutor itu adalah ucapan sebagai meminta, memerintah, bertanya atau menyatakan sesuatu untuk memberikan pengaruh atau dampak terhadap lawan tutor kita. Disebut dengan tindak tutor. Dari penjelasan tadi ada yang bisa jelaskan mungkin ada yang tahu dari kita itu tersampaikan juga dari kita untuk tersampaikan kepada lawan. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Silakan. Saat seseorang mengatakan kalau mengambilkan buku itu, mereka melakukan tindak tutur direktif atau memerintah, yaitu untuk meminta orang lain melakukan tindakan. Contoh ini, ya. Jadi pertama tadi misalnya ada seseorang yang mengatakan bahwa mengambilkan sepatu itu. Jadi dia melakukan tindak tutur dalam tindak tutur direktif pemerintah atau melakukan satu tindakan. Ini salah satu dari contoh tindak tutur tadi. Nanti kita akan masuk ke beberapa jenis tindak tutur. Nanti saya akan menjelaskan terkait dengan etika tindak tutur. Jadi tindak tutur ini pertama kali dikemukakan oleh Austin. Jadi Austin mengemukakan bahwa aktivitas seperti itu tidak hanya terbatas pada penuturan seseorang, tetapi juga melakukan sesuatu atas dasar kita mengatakan memerintahkan mengambilkan buku tadi tidak hanya kita mengatakan, tapi untuk dia juga untuk dia melakukan sesuatu yang kita katakan. Pendapat Austin juga didukung oleh pendapat Sergey bahwa unit terkecil komunikasi itu bukanlah kalimat, melainkan tindakan seperti membuat pertanyaan, kemudian pernyataan, perintah dari perintah, termasuk dari ketika perintah. Kemudian selanjutnya Sergey juga mengatakan bahwa tindak tutur ini adalah teori yang mencoba mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan dengan tindakan yang dilakukan oleh penutur. Jadi yang dia disebut adalah hubungan dari tuturan atau ungkapan yang disampaikannya terhadap lawan tuturnya. Kemudian kajian tersebut didasarkan juga pada pandangan bahwa tuturan ini merupakan sarana untuk berkomunikasi. Dan tuturan baru memiliki makna jika direalisasikan dalam tindak komunikasi nyata. Misalnya tadi membuat pertanyaan, membuat pernyataan, memerintah atau meminta. Ini adalah bentuk dari realisasi dari tindak tutur. Selanjutnya Abdul Cair juga mengatakan bahwa tindak tutur ini merupakan gejala individual bersifat
tujuan tertentu pula. Dengan kata lain, kedua belah pihak, yaitu penuntut dan lawan tutur ini terlibat dalam suatu kegiatan atau tujuan kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Jadi tidak ada kesehatan tadi, sudah ada keterlibatan gitu ya, antara kedua belah pihak sama juga dengan memberikan isyarat tadi. Jadi sudah ada sudah ada pengetahuan awal gitu, atau prediksi awal lah itu dari lawan kita dengan maksud yang akan terjadi. Kemudian berdasarkan uraian di atas, maka disimpulkan bahwa tidak itu adalah teori yang mengait makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tujuan dengan tindakan yang dilakukan oleh penutur kepada penutur dalam berkomunikasi. Artinya, tujuan baru bermakna jika direalisasikan dalam tindakan komunikasi yang nyata. Ketika kita sudah bercerita, memberi pertanyaan atau apa-apa itu tadi, itu baru bisa dikatakan sebagai tindak. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis tindak tutur. Nah, teman-teman sini ada yang pernah membaca jenis tindak tutur? Silakan. Menurut membaca jenis-jenis tindak tutur itu ada 3. Pertama, tindak tutur lokusi, yang kedua tindak tutur ilokusi, dan yang ketiga tindak tutur perlokusi. Bagus ya. Jadi tindak tutur tadi memang ada 3, lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Masih di dalam lagi. Kemudian ada yang bisa menjelaskan lagi lebih detail dari ketiga jenis tindak tutur tersebut? Ya, silakan. Baik, dari ketiga itu yang pertama adalah tindak tutur lokusi, yaitu tindak tutur yang hanya menyampaikan informasi atau fakta tanpa maksud lain. Kemudian yang kedua adalah tindak tutur ilokusi, adalah tindak tutur yang memiliki daya atau kekuatan untuk melakukan tindakan tertentu seperti meminta, memerintah, atau berjanji. Kemudian yang ketiga adalah tindak tutur perlokusi, adalah tindak tutur yang menghasilkan efek atau akibat tertentu pada pendengar seperti membuat pendengar marah, sedih, atau terkejut. Sekian. Baik, ya. Cukup jelas ya, dan saya memang jadi kita akan lihat contoh lainnya. Berdasarkan ada dari 3 tindak tutur, jadi benar. Jadi tindak tutur lokusi itu adalah tindak tutur yang hanya menyampaikan informasi atau fakta tanpa maksud lain. Jadi belum ada maksud, misalnya tadi dikatakan sepatu saya putih, itu kalau dimaknai secara lokusi gitu, stop di sana aja dia, belum ada maksud. Tapi ketika dia dimaknai dengan misalnya kalau ambilkan sepatu atau apa, itu bisa dikatakan tidak tutur lokusi. Kemudian tidak tutur lokusi tadi itu adalah efeknya dari apa, dampak dari tujuannya. Jika kita mengatakan ambil ini atau ya ada efek di sana, dia pergi mengambil atau belajar dari depan untuk mengambilkan dampak. Jadi ketiga tindak tutur ini saya mengambil dari pendapatnya Sabri dalam bukunya tindak tutur mengungkapkan bahwa ada 3 jenis tindakan dalam tindak tutur yang dapat diwujudkan oleh penutur secara pragmatis, yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Nah, misalnya contohnya di sini adalah Andi belajar menulis. Kemudian contohnya juga adalah bajumu kotor sekali. Kedua kalimat jasa itu tarakan tulisnya semata-mata untuk menginformasikan, tapi tanpa ada tendensi untuk melakukan sesuatu, apalagi mempengaruhi tuturnya. Jadi tidak ada unsur ilokusi ataupun unsur perlokusi untuk mengambil ilokusi dia. Tidak ada unsur itu. Cuma dia mengatakan Andi belajar menulis, bajumu kotor sekali. Tidak ada maksud lain. Kemudian selanjutnya adalah tindak tutur ilokusi. Dan tutur ilokusi adalah tindak tutur yang mengandung daya untuk melakukan tindakan tertentu dalam hubungannya dengan mengatakan
act of doing something, saying something. Jadi tindakan tersebut seperti janji, tawaran atau pernyataan yang terungkap dalam tutulan. Kemudian Moore juga mengatakan, perhatikan contoh tindak pidana ilustrasi berikut. Saya tidak pergi. Tutulan pada data saya tidak pergi. Tutulan ini terjadi pada hari Minggu pada saat penuntut menelpon ke telepon dan pada saat itu sedang dalam keadaan hujan. Penuntut memiliki janji kepada penuntut untuk pergi bersama. Tutulan ini tidak hanya sebagai sebuah pemberitahuan semata, tapi ada maksud lain yang dikehendaki penuntut. Penuntut sebenarnya ingin meminta maaf kepada mitra itu karena membatalkan janji untuk pergi bersama di keadaan hujan. Informasi yang diberikan penuntut sebenarnya kurang begitu penting karena besar kemungkinan mitra itu juga bisa pergi karena di daerah mitra itu juga sedang hujan seperti yang terjadi di daerah sebelumnya. Ketika dia mengharapkan saya tidak pergi, juga kita harus memahami konteksnya. Mungkin itu sudah berjanji. Tadi kan contohnya di korupsi itu ada salah satunya adalah kita membuat janji, membuat peringatan atau sambutan gitu. Nah, jika dia mengatakan saya tidak pergi, konteksnya ini ternyata dia sudah berbuat janji, sudah janjian untuk pergi. Kendala dengan ini, dia makanya dia mengatakan mikrolinguistik berada mikrolinguistik sama makrolinguistik. Kalau mikrolinguistik itu tadi sintaksis, semantik, kemudian metodologi, kemudian morfologi, itu termasuk dari mikro. Jadi mikro itu dimaksud unsur kata atau unsur internal dalam kata kalimat, bahasa prosa yang ada di dalam teks atau bahasa. Itu dimaksud mikro. Kemudian kalau makrolinguistik ini biasanya kemudian di luar dari bahasa itu juga dari bahasa itu maksud lain. Makanya dia disebut dengan makro. Dan makro ini ada pragmatik, ada sosiolinguistik, ada psikolinguistik, ada juga sastra, ada psikologi sastra, psikologi sastra. Nah, sekarang itu dan kajiannya itu makrolinguistik. Jadi kita akan mencari makna tidak sebenarnya juga makna di luar teks itu. Kita akan mencari maksud dari teks yang kita tulis itu sebenarnya ada makna lain yang ingin disampaikan oleh penulis. Itu yang masuk dengan dari makrolinguistik. Makanya kajian pragmatik itu termasuk dari makrolinguistik. Kajian yang hanya yang tidak hanya melihat teks tapi juga melihat konteksnya. Pragmatik ini mempelajari hubungan antara kata-kata dengan penggunaan kata-kata tersebut. Misalnya ini ada ungkapan kursi saya putih. Nah, yang secara semantik ini mikronya itu bermakna kursi milik saya berwarna putih. Kursi saya putih, berwarna putih. Kemudian itu secara makna, secara semantiknya itu berarti kursi milik saya berwarna putih. Nah, kemudian digunakan atau dibicarakan ketika seorang penuntut bekerja kepada seorang tetangganya tentang warna kursi. Nah, tujuan itu mungkin dimaksudkan untuk memberitahukan kepada tetangganya bahwa warna kursinya itu berbeda dengan kursi milik tetangganya. Jadi ada maksudnya dia mengatakan kursi saya putih. Jadi kalau dari sisi pragmatik kita menikmati kursi milik saya itu berwarna putih tidak. Tapi dia ingin mengatakan bahwa mengatakan kepada tetangganya ini bahwa kursi itu berbeda dengan kursi yang ada yang dimiliki oleh tetangganya itu. Tetangganya mungkin warna merah, warna lain, sehingga dia mengatakan kursi saya putih. Tidak ada maksud lain. Ini sebenarnya pragmatik itu. Itu bedanya antara mikrolinguistik dengan makrolinguistik. Kalau mikro tadi kursi itu berwarna putih, itu dimaksud tadi. Kalau mikrolinguistik itu ingin memberitahukan tetangganya bahwa kursi miliknya itu warna putih, bukan warna merah, hijau, dan lain-lain. Itu dimaksudnya. Kajian pragmatik. Banyak menarik pragmatik ini. Ahli-ahli di bidang pragmatik ada banyak. Orang-orang dari luar seperti yang ditulis oleh Wilson. Itu juga bukunya untuk bahasa Inggris. Pragmatik itu berupaya untuk menguap bahasa
ahli-ahli ini bisa dijadikan sebagai teori nanti. Misalnya Anda nanti di semester akhir ya, yang mengkaji misalnya di sintaksisnya termasuk musik struktural, sintaksisnya saja. Misalkan apa itu bergerak di wilayah untuk struktural. Bisa menangkap surat ini ketika maka kalimat itu dimana sebagai kalimat yang berdiri sendiri, sebagai kalimat yang berdiri sendiri lepas dari konteksnya. Kalimat yang dijadikan contoh biasanya dikatakan dari kalimat yang baru sesuai dengan kaidah dalam bahasa baik struktur maupun penyataan. Itu tidak mungkin dicontohkan kalimat seperti bisa antara